Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita sudah memasuki tanggal ke-9 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita banyak mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita akan kaji bersama ini dijadikan ilmu yang bermanfaat dan berkah insyaallah. Dengannya hidup akan lebih terarah, hidup akan lebih berkah insyaallah. Amin Allahumma amin. Berkata Al-Habib Ali Al-Habasyi radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an, takarraratil mawa'id wal mudhakarat lakinnal qulub ma wa'iyat wal adhanu ma sami'at. Nasma'ul ayatil qur'aniyah wa zawajiraha wa nawahiha wa ka'annana la nasma'. Wala tamarna bil awamir walantahina 'anil manahi. Al qulub ghasiyah ma atharat fiha tadhakkurat wala tanbihat. Al ghaflah syamulatil qulub. Man yawma yasbahul insan wa yaftahu 'aineh wa qalbuhu wa galabhu ma'ad dunya walhamuhu wal fikratu fiha wa fi jam'iha wa fi tahsiliha. Al-Habib Ali Al-Habasyi mengatakan takarratil mawa'id wal mudhakarat. Berkali-kali kita mendengarkan mau'izah, berkali-kali kita mendengarkan peringatan-peringatan, baik melalui Al-Quran, peringatan datangnya daripada hadis, peringatan dan mau'izah tersebut yang selalu kita dengar melalui lisan para ulama-ulama kita. Lakinnal qulub ma wa'iyat, akan tetapi hati kita seakan-akan tidak menerimanya. Wal adhanu ma sami'at, telinga hati kita seakan-akan tuli. Nasma'ul ayatil qur'aniyah wa zawajiraha wa nawahiha. Kita mendengarkan banyak tentang ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang apa yang dilarang, yang hendaknya kita menjauhinya. Wa ka'annana la nasma', seakan-akan kita tidak mendengarkan apa-apa sama sekali. Wala tamarna bil awamir walantahina 'anil manahi, dan kita tidak pernah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhenti daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan semua ini ya ikhwani rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada? Al-qulub ghasiyah. Hati sudah mati, hati sudah atos, hati sudah jauh daripada rahmat. Hati kita sudah seakan-akan tidak mempunyai mata lagi. Mata hati sudah buta, mata hatinya sudah tuli, telinga hatinya. Al-qulub ghasiyah ma atharat fiha tadhakkurat wala tanbihat. Sehingga kalau hati keadaan sudah seperti itu, ma atharat, tidaklah berbekas apapun fiha at-tadhkirat wala tanbihat. Peringatan apapun tidak akan membekas. Al-Quran sekalipun, hadis daripada Nabi, kalam daripada ulama, semua tidak akan membekas di dalam hati kita, karena hati itu sudah menjadi hati yang ghasiyah, qalbun qasi. Para pemirsa ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati kita dan menjadikan hati kita akan selalu menjadi hati yang
menerima nasihat, menerima peringatan, dan mau mendengarkan apa yang kita dengarkan, dan bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Al-ghaflah syamilatil gulub. Hati sudah dikuasai dengan lupa kepada Allah. Min yawma yusbihul insan wa yaftahu ainih. Dari sejak pagi daripada manusia sudah kedua matanya melihatnya dengan terang dan gamblang, manakala hatinya sudah tertutup, mata hatinya sudah buta. Walaupun kedua matanya mereka tadi itu melihat, akan tetapi dia tetap dalam keadaan bermaksiat dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat mereka, fikiran mereka, wa fi jam'iha wa fi tahsiliha, mereka hanya semangat dan memikirkan bagaimana menghasilkan harta dan bagaimana mengumpulkannya, tanpa ia sadari, tanpa ia mengetahui dari mana hasil harta tersebut. Wal Habib sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man asbaha wa hammuhu dunya syattatallahu syamlah wa farraqa jam'ah wa ja'ala al-faqr baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qasamallahu lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, barang siapa yang hidup di pagi hari kemudian hanyalah dunia yang menjadikan sebagai tujuan utamanya daripada kehidupan ini, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencerai beraikan urusannya dan akan menjadikan kefakiran membayang-bayangi kedua matanya. Dan perlu kita ketahui, dunia tidaklah datang kepada kita melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat mereka adalah mencari dunia, kata beliau. Peringatan dari Nabi pun tidak akan dihargai. Mereka yang selalu semangat di dalam mencari dunia, tujuan hidup adalah mencari dunia dan mengumpulkan dunia, mereka akan selalu dibayang-bayangi ataupun dihantui kefakiran di kedua matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, wa man asbaha wa hammuhu al-akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan daripada kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan segala urusannya dan akan menjadikan kekayaan memenuhi hati-hatinya, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan hina. Mereka tidak tertarik dengan harta benda. Dia tidak selalu mencari harta. Dia selalu menjadikan akhirat sebagai prioritas utama. Tidak menjadikan, dia bukan tidak bekerja, para hadirin, para ikhwani rahimakumullah. Bukan tidak bekerja, bukan tidak usaha, akan tetapi dunia tidaklah menjadi tujuan utama baginya, karena tujuan kita adalah akhirat. Kehidupan yang abadi adalah akhirat. Kenikmatan yang hakiki adalah akhirat. La 'aisha illa 'aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang abadi, tidak ada kenikmatan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Syu'u min wara'i hadhil hayati maut, kata Habib Ali Al-Habasyi. Lihatlah, di belakang kehidupan dunia ini adalah kematian. Wa min wara'il mauti akhiruhu wa 'adzab wa hisab. Setelah kematian ada lagi azab dan ada lagi hisab. وعرض الله على الله في يوم طويل ويتجلى مولى في بوصف الانتقام ويقتصي فيه المظلوم من الظالم لا أحد يغره حلم الله
Yaqulu rabbi ma 'adzabana rabbi ma agabna ala dzambi. Lihatlah orang yang sudah lupa daripada kehidupan akhirat. Padahal setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Di akhirat ada hisab, ada azab. Dan orang yang menyangka bahwa dirinya tidak akan disiksa oleh Allah, dirinya tidak akan diazab oleh Allah, dirinya tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti orang tadi itu telah tertipu oleh sifat kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyangka tidak akan disiksa karena Allah Maha Dermawan. Dia akan selalu mendapatkan ampunan daripada Allah karena Allah Maha Pengampun. Tetapi orang tersebut tidak diimbangi dengan amalan yang baik, tidak diimbangi dengan berhenti daripada perbuatan yang jelek, maka orang tersebut adalah orang-orang yang benar-benar tertipu oleh sifat-sifat kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, orang yang banyak amalnya saja masih khawatir dengan azab Allah. Orang yang selalu berzikir, orang yang selalu beribadah, bermunajat kepada Allah, mereka masih selalu menangis kepada Allah. Mereka selalu bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi wal laila akthar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Demi Allah, aku bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepada Allah sehari semalam tidak kurang daripada 70 kali bertaubat dan meminta maaf. Dalam riwayat lain bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampunan 100 kali. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, apa yang telah diperbuat salah oleh Rasulullah? Dosa apa yang telah beliau perbuat? Kesalahan apa yang telah dilakukannya hingga beliau menangis, hingga beliau bertaubat, hingga beliau minta maaf kepada Allah, sehingga beliau selalu memperbanyak doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bukankah surga telah diwajibkan bagi Nabi? Bukankah neraka diharamkan bagi Nabi? Akan tetapi Nabi SAW masih bersungguh-sungguh di dalam berminta kepada Allah, meminta maaf, meminta ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan, semua ini adalah takdib kepada kita, memberikan pelajaran bagi kita. Janganlah kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Dunia jangan menjadi prioritas utama. Ingat, setelah kehidupan ada kematian. Setelah kematian akan ada kehidupan yang abadi dan kita akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayunabbi'uhum bima 'amilu, lalu mereka diberitakannya kepada mereka tentang apa yang telah kerjakan, yang telah mereka perbuat di atas bumi. Lihat, ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz naba'a, fayunabbi'uhum bima 'amilu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan lafaz fayukhbiruhum, tapi fayunabbi'uhum bima 'amilu. Allah akan memberikan cerita-cerita kita, kehidupan kita. Allah akan memberitakan kepada kita. Makanya isim fa'il daripada lafaz naba adalah nabiyun. Nabi dipanggil nabiyun, seorang pembawa berita. Yang mana berita tersebut datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan melalui Al-Amin Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Pada hari itu, yakni pada hari kiamat,
Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua makhluk yang pernah hidup di atas bumi. Apa perlunya? Fayunabbi'uhum bima amilu. Allah akan memberitakan tentang apa yang telah kita kerjakan di atas dunia. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitungnya. Allah menghitung semua amal-amal perbuatan tadi itu. Meskipun mereka telah melupakannya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Bagaimana mungkin kita akan melakukan kemaksiatan sedangkan Allah yang menyaksikan? Andai kata ada seseorang yang melakukan perzinaan, perjudian, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Perbuatannya tadi itu disaksikan oleh anak, disaksikan oleh keluarga, disaksikan oleh tetangga, disaksikan oleh orang tua, maka niscaya orang tersebut akan malu kelihatannya. Kenapa? Karena disaksikan oleh keluarganya. Bagaimana orang tersebut bisa lalai padahal Allah yang menyaksikannya? Al-Habib Abdul Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah beliau mengatakan, jika ada orang melakukan kemaksiatan, kemudian orang tersebut mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikannya, maka orang tadi itu benar-benar telah menghina daripada penyaksian Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada orang yang bermaksiat kepada Allah, kemudian orang tersebut mempunyai keyakinan ataupun anggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya, tidak menyaksikannya, maka orang tadi itu benar-benar telah murtad, keluar daripada Islam karena telah mengurangi sifat penyaksian daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukam mura'il minal haq, a'malukum ladaih muhsih, wal haraka muhsih, was sakana muhsih, wal kalimatu muhsih. Lihatlah berapa banyak kita sudah menyaksikan perkara-perkara yang hak. A'malukum ladaihi muhsih, amal kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal harakatu muhsih, was sakanatu muhsih. Gerak-gerik kita, diam kita, muhsih, semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja dihitung, kita diam pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput daripada perhitungan kelak di alam akhirat. Kalimah kita, ucapan kita, semua kelak akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza kitabuna." Bismillahirrahmanirrahim. "Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq." Inah kitab atau buku catatanmu. Inilah buku catatan yang telah aku tulis, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kami akan menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Yantiqu 'alaikum bil haqq. Akan menuturkan, akan mengucapkan bil haqq dengan sebenar-benarnya. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menyuruh para malaikat untuk mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan kita, lafaz kita, kalimah kita satu huruf pun kecuali ladaihi raqibun atid. Di kanan kiri kita ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat semua perbuatan kita yang telah kita kerjakan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un." Wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka,
Kulit mereka yang mereka sayangi dahulu, mereka membelikan sabun yang mahal untuk kulit mereka. Mereka selalu mandi lulur, mereka selalu menjaga bodinya, selalu menjaga dirinya, olahraganya. Mereka akan mengatakan kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina. Kenapa engkau menyaksikan seperti ini? Bukankah engkau dahulu aku yang merawatmu, kata orang tersebut kepada kulitnya. Qalu, maka mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Antaqa kulli syai'. Mereka mengatakan, sekarang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu bisa berkata, pandai berkata-kata, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada kami pandai pula berkata-kata. Jika Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mampu seseorang bisa mengucapkan dengan kata-kata, jangankan manusia, burung pun jika kita latih, burung tadi itu akan pandai berkata-kata. Bagaimana kelak di akhirat tubuh kita yang akan menyaksikan kita? Tubuh kita yang akan berkata dan menyaksikan atas apa yang telah kita perbuat. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kita kembalikan segala urusannya. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia, yang pada akhirnya Al-Habib Ali mengatakan dalam satu syair beliau, yakfil labibu kitabullahi mau'izatan kama ata fi hadithi Sayyidil Hasan. Cukuplah bagi orang-orang yang cerdas, cukuplah bagi orang-orang yang pandai, kitabullah mau'izatan, kitab Allah yakni Al-Quran cukup sebagai pedoman, cukup sebagai peringatan. Tidak lagi membutuhkan peringatan daripada beberapa peringatan. Al-Quran sudah cukup menjadi peringatan. Kama ata fi hadithi Sayyidil Hasan, sebagaimana hadith-hadith yang telah dijelaskan dan diterangkan oleh Rasulullah SAW Jaddil Hasan. Jika Al-Quran sudah tidak lagi menjadi peringatan, neraka sudah tidak lagi menakutkan, surga tidak lagi menjadi sebuah keinginan, lalu apalagi yang kita akan bicarakan? Al-Quran sudah tidak mampu menembus ke dalam hati kita. Kalam ulama seakan-akan sudah menjadi dongeng yang menceritakan bagaimana kubur kita, bagaimana akhirat kita, bagaimana kulit kita akan menyaksikan, semua akan menyaksikan. Bahkan semua apa yang telah kita perbuat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sudah tidak menjadikan kita bertaubat kepada Allah dan dianggap dongeng begitu saja. La ya ikhwani. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah qulub qasiyah. Karena hati sudah sangat keras. Kalau kerasnya besi, mungkin masih bisa dipatahkan, ditembus oleh api. Bebatuan yang keras seperti itu masih bisa pecah. Tapi kalau hati sudah keras, Al-Quran tidak akan tembus. Nasihat daripada Nabi pun tidak akan masuk. Apalagi yang akan menembus kita. Mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang selamat daripada segala bentuk penyakitnya, dan semoga amal kita yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal kita yang buruk mudah-mudahan diampuni segala keburukan kita, dan kita meminta dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan keburukan kita Allah Subhanahu wa taala akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak dipertontonkan kelak di akhirat. Dengan catatan kita mau bertaubat dan berhenti daripada maksiat, insyaallah semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzambi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari segala dosa, maka orang tersebut dikatakan orang yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan bersama dijadikan ilmu yang berkah, dijadikan ilmu yang manfaat.
Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.